Shalom teman-teman. Oke, selamat bergabung kembali di Fresh Talk. Untuk hari ini kita tidak ada bintang tamu, tapi saya akan memaparkan kenapa ada Fresh Talk yang saya buat saat-saat ini. Oke. Oke. Selasa. Oke. Saya mulai dari mana ya? Sebenarnya sudah lama Tuhan arahkan untuk saya membuat sesuatu yang lewat online ini. Bukan bertujuan untuk hal yang lain, tapi untuk membagi berkat aja. Kenapa? Kenapa baru terrealisasi 1 minggu ini ya kemungkinannya? Nah, itu karena sikon yang membuat saya itu, ya namanya manusia ya, kadang berpikir ini bener nggak sih, ini bener nggak sih. Sebelumnya saya memang fokus untuk pelayanan. Sudah hampir 5 tahun fokus di pelayanan di gereja, karena itu juga panggilan. Dan saya memutuskan memang sudah tidak reguleran lagi, karena memang panggilan. Dari situ saya bertanya sama Tuhan, izinkan saya untuk mendapatkan ya pemasukan lah, income ya, sedikit-sedikit tidak apa-apa lah. Tuhan tunjukkan ke ojek online. Saat itu memang ojek online menurut saya hanya untuk sampingan ya, bukan berarti saya ikut orang, tapi dari ojek online itu saya bisa fokusnya yang Tuhan taruh pertama kali itu, fokusnya itu harus melayani. Karena ojek online itu garis besarnya memang melayani, dia mengantarkan makanan, mengantarkan penumpang dengan servis yang baik gitu kan. Dan saat itu saya tanya ke gembala saya, Pak, kalau ini gimana? Iya, enggak apa-apa. Pak Gembala menyetujui. Tapi dengan catatan mungkin dengan catatan saat ada pelayanan kamu enggak boleh ninggal ke pelayananmu gitu. Oke, berjalannya waktu ternyata nge-Grab tuh enak. Ojek online itu enak. Ya kita sebut aja Grab ya, karena saya di Grab itu. Dan berjalannya waktu itu fokus saya mulai berubah gitu. Fokus saya mulai bias. Karena apa? Karena saya mendapatkan penghasilan yang menurut saya itu penghasilan yang lumayan lah. Karena saya bisa apa ya, mendapatkan ya lumayan banyak uang gitu dari ojek online itu. Dari situ saya mulai bias. Ya, itulah kenapa Tuhan sebut di Alkitab, kamu nggak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Tuhan Yesus maupun Mamon, ya kan? Oke lah, uang itu menjadi hal sarana untuk kita bisa melayani. Uang itu menjadi sarana untuk kita bisa menjalani kehidupan. Tapi jika fokus kita mulai bias, fokus kita mulai kepada uang itu tersendiri, uang ya saya ngomong ya, bukan berkat ya. Berkat itu banyak, bukan hanya uang. Saat fokus saya mulai berubah, disitulah Tuhan mulai ya, Dia Allah yang pencemburu kan, memang. Ya dari situ saya mulai tidak sadar gitu. Kenapa sih hal seperti ini aja kok jadi masalah kan? Pertanyaannya kan seperti itu ya.
Iya, karena fokus kita sudah membias. Fokus kita yang pertamanya kita hanya di titik A, kita berjalan dan membias jalan, track kita tuh sudah mulai keluar dari track itu loh. Itulah kenapa Tuhan Tuhan bukan marah, dia bukan Tuhan yang marah, tapi Tuhan Tuhan izinkan itu terjadi aja. Sampai suatu ketika eh, ada putus mitra ya, kalau kalau di ojek online itu katakan putus mitra, dan di situ saya mulai, oh iya ya, putus mitra, dan itu mempengaruhi penghasilan keluarga saya. Ya puji Tuhan saya sudah berkeluarga, eh, istri bekerja, dan saat saya kena putus mitra dari ojek online itu, saya merasa aduh, iya nih, ini teguran. Seringkali kita nggak ngerti saat kita jauh dari Tuhan. Tuhan memang sengaja mengizinkan kita untuk tetap melanjutkan sesuatu yang kelihatannya salah. Ya memang salah, kelihatannya benar tapi salah. Sorry, yang saya maksud seperti itu. Kelihatannya benar tapi salah. Kita sudah keluar dari jalur kita. Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk apa sih? Untuk kita belajar. Untuk kita belajar. Dari situ kita bisa ngerti lah. Kita bisa ngerti. Oh, kalau tracknya seperti ini, saya kalau jalan di track ini rasanya seperti ini, keadaannya harus seperti ini. Tapi kalau saya keluar jalur, pasti ada kebiasaan yang salah atau berbeda yang saya rasakan. Kemungkinan kalau kita keluar jalur itu kebiasaan atau track yang membuat kita tuh terlena. Dari situ Tuhan sempat uh, berbicara lewat pikiran saya. Kamu coba fokus lagi, fokusmu sudah bias. Oke, fokus. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Saat itu Tuhan fokuskan pikiran saya di ini, seperti kayak gini nih, buat sesuatu untuk membagikan berkat. Bukan hal yang mewah, bukan hal yang besar, tapi hal sekecil apapun yang Tuhan taruh dalam kepala saya, lakukan dengan media seadanya, dengan alat seadanya, ya, dengan segala sesuatu yang ada, yang Tuhan memang sudah percayakan. Bukan berarti sesuatu hal yang membuat orang itu terberkati itu sesuatu hal yang terlalu besar. Dalam arti seperti ini, nggak perlu orang itu menjadi terkenal untuk bisa menyampaikan berkat, ya kan? Kadang orang itu lebih tertarik dengan mendengar perkataan orang-orang besar atau orang-orang terkenal. Tapi satu hal yang Tuhan ajari, kamu nggak perlu menjadi besar untuk kamu bisa membagikan berkat. Dan kamu nggak perlu kaya untuk kamu bisa berbagi. Dari situ, wow, ya Tuhan, saya nangkep sesuatu hal yang simple, yang nggak muluk-muluk, nggak perlu hal yang besar, nggak perlu hal yang wah untuk kita bisa berbagi, untuk kita dapat menjadi berkat. Hal-hal sekecil itu saya coba. Oke Tuhan, oke, saya cobalah. Secara manusiawi kan, pemasukan dari mana nih? Ya, iya kan? Dari situ saya sudah nangkep nih apa yang Tuhan mau dalam perjalanan hidup saya, apa yang Tuhan ingin perbuat ya, untuk saya dapat perbuat juga. Oke, terus singkat cerita, saya akhirnya tidak melakukan juga. Tidak melakukan, saudara. Kenapa? Ya itu, karena saya merasa, Tuhan, saya tak coba berbagai hal dulu ya. Saya sempat jualan, saya buka usaha snack bersama
Bapak Gembala. Tuhan berkati gak? Tuhan berkati. Tapi ujung-ujungnya saat ini bisnis saya berhenti gitu loh, nggak jalan. Ya saya tahu itu keluar dari track, saya ngerti. Dan itu Tuhan bukan nggak merestui ya, Tuhan pasti berkati. Cuma Tuhan inginkan sesuatu yang berbeda. Saat Tuhan inginkan sesuatu yang berbeda itu ya pasti perjalanannya ya berbeda juga. Oke, saat saya jualan bisnis snack itu ada permintaan tolong dari kakak saya untuk melayani di suatu tempat, dan dia ngomong tapi mohon maaf tidak ada persembahan kasih. Ya memang saya dari kecil memang belajar, Tuhan ajarkan untuk tidak mengharapkan itu ya. Saya ngomong, Mas, kalau saya ada waktu saya pasti bisa melayani. Tapi dengan catatan itu tidak mengganggu jam pelayanan saya di tempat saya melayani. Karena kita harus tahu prioritas utama kita tuh di mana melayani. Jangan sampai itu fokus kita itu membias gitu loh. Kenapa kok membias? Ya prioritas kita itu bukan hal yang Tuhan memang tujukan. Dulu saya pelayanan kemana-mana, pelayanan kemana-mana, tapi hal yang Tuhan ajarkan tuh prioritasmu di tempat A. Kamu jangan sampai mengganggu jam pelayanan tempat A atau ibadah tempat A itu tanpa maksudnya gini, kamu jangan sampai mengganggu itu untuk kamu bisa melakukan pelayanan di luar. Dari situlah saya belajar, oh iya, prioritas utama itu Tuhan sudah kasih. Soal pilihan kita mau melakukan apa enggak itu di tangan kita masing-masing. Oke, dari situ saya pelayanan ke tempat yang kakak saya minta tolong itu. Saya pelayanan setiap hari Jumat. Ya katakanlah di Paramount ya, Paramount perumahan Paramount itu dia menyediakan ibadah untuk karyawannya. Nah, dari situ ketemulah dengan gembala dari Paramount itu dan wakil gembala ya kalau saya bisa sebut dari Paramount itu. Ya dari situ Pak gembalanya ngomong dan itu wakil gembalanya ngomong, kalau bisa bantu lagi ya. Saya pun ngomong, iya Pak, kalau saya ada waktu pasti saya bantu. Kalau itu tidak mengganggu jam pelayanan saya dengan gereja tempat kami melayani, gereja tempat kami berkembang, itu pasti saya bisa melayani. Oke, singkat cerita, lama-lama kenal, semakin dekat, dan itu tidak mengganggu prioritas saya ya, dengan catatan itu ya. Nah, di situ saya dengan Pak Noldi yang selaku wakil gembalanya itu, yang saya sering sharing bareng di Fresh Talk juga. Gembalanya namanya Pak Amos, yang juga saya juga pernah Fresh Talk bareng, sharing bareng. Di situ saya hanya berguru dengan Pak Noldi itu, Pak buat sesuatu itu ya Pak, nanti kita sharing di YouTube, kalau pertamanya YouTube sih, tentang game pertamanya, hal simple tentang game aja, game Mobile Legend itu kan kita buat nganu ya Pak. Terus saya dikasih tahu, oh ini pakainya ini Pak, pakainya untuk edit ini ya, untuk
ambil pengeditan poster pakainya ini. Wah, saya dapat sesuatu yang banyak itu dari Pak Naldi itu. Oh iya, dari situ saya coba edit. Yang pertama saya upload itu game, saudara. Bukan sharing seperti ini, tapi game. Simpel, saya main game, saya rekam, saya upload di YouTube. Dari situ saya mikir, kenapa saya nggak buat sesuatu yang Tuhan pernah taruh dalam pikiran dan hati saya. Ya, semacam bincang-bincang atau sharing ringan lah, untuk memberkati setiap orang yang mendengar. Kenapa saya nggak arahkan ke sana? Oke. Habis itu saya coba ngomong sama Pak Nuli, Pak, kalau misalnya kita buat mini podcast gimana? Ya nggak usah yang mewah-mewah lah, hal-hal yang sederhana. Contohnya kita live di IG, kita bisa sharing bareng bersama. Ya kita membagikan hal-hal berkat lah, sesuatu omongan yang ringan tapi dapat memberkati lah. Oh bisa. Ya dari situ langsung aja, tanpa ada perencanaan yang matang, Tuhan juga melancarkan segala sesuatunya. Ya kalau memang itu dari Tuhan, memang hal seperti itu tuh seperti jalan aja gitu. Sama halnya dulu saya di ojol kan, saya cuma ngomong pas di ojol, kita flashback ya, pas di ojol itu saya kan ngomong sama Pak Gembala, Pak kalau misalnya saya ojol gimana? Iya enggak apa-apa, ojol aja. Saya masih bertanya-tanya sama Tuhan, apa Engkau izinkan untuk saya masuk sini ya? Saya melayani di dalam bidang ini. Ya, saya itu mendaftar pagi di ojol itu, sore jam 3 kalau nggak salah. Saya sudah dapat helm, jaket, dan saya bisa langsung bekerja. Kalau Tuhan bekerja, kalau emang itu tracknya Tuhan, itu kita bisa berjalan, bahkan berlari 2 kali lipat atau 3 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kelihatannya simple, tapi kalau itu on the track, jalannya itu lempeng aja, cepet lah, bukan lempeng. Pasti kalau kendala pasti ada, karena sesuatu yang untuk memberkati itu kan bukan hal yang mudah kan. Oke, kita kembali ke sini. Ya fresh talk ini terjadi ya begitu aja. Saya dengan Pak Noldi mengawali. Ya kita bincang-bincang, Pak. Ya buat apa nih, Pak? Ya makanya tampilan dari fresh talk yang pertama, 3 hari pertama kalau nggak salah, itu lucu sebenarnya. Dan dari situ berjalan aja. Cuma satu hal yang Tuhan ajari dalam hidup saya, belajarlah untuk konsisten. Entah keadaan apapun, kalau emang Tuhan izinkan itu terjadi, belajarlah konsisten melakukan apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati atau pikiran kita secara konsisten. Jangan jemu-jemu, jangan sampai kita melihat kiri kanan. Intinya seperti ini yang Tuhan tanam dalam hati saya. Buatlah sesuatu hal, meskipun itu kecil, tapi itu bisa memberkati sekeliling kita. Karena apa? Kita itu garam, kita itu terang. Saat garam itu tidak asin, percuma, ya kan? Namanya garam itu memberi rasa, namanya terang juga itu memberi rasa. Nggak mungkin terang ada semuanya menjadi gelap, nggak mungkin kan? Justru gelap itu menjadi terang saat terang itu ada. Aduh, ini anjing saya nih nakal, manja ini, mau ikut podcast. Oke, dari situ ya jadilah podcast ini. Puji Tuhan sudah berjalan seminggu lebih, dan Tuhan juga
berikan sesuatu untuk podcast ini dari hari Senin sampai Jumat. Setiap hari Jumat kita buka line kesaksian. Nah, dari situ saya coba ajak teman-teman saya, kenalan saya untuk kesaksian di hari Jumatnya. Dan mengapa jam 12? Gini, jadi saya punya pikiran minimal saya bisa membagi berkat untuk mereka yang sedang istirahat siang. Jadi saya bisa membagi berkat lewat obrolan-obrolan ringan. Mungkin salah satu vision dari Tuhan juga ya. Jadi daripada teman-teman ngobrol sesuatu yang nggak jelas, bisa join ke sini. Itu aja sih sesuatu yang ingin saya sampaikan. Mengapa ada podcast ini? Karena kalau saya bisa ngomong, banyak juga ya yang sudah membuat hal seperti ini, tapi Tuhan cuma ajarkan bagikan, lakukan dan bagikan. Dah, itu aja, simple ya. Saya percaya dan saya yakin Tuhan turut bekerja dalam segala hal, bukan untuk saya saja, tapi untuk teman-teman juga yang mendengarkan atau menyaksikan Fresh Talk setiap hari Senin sampai Jumat. Oke, jadi di bincang-bincang di Fresh Talk ini saya bukan hanya di IG saja, tapi saya juga bagikan ke YouTube kami, YouTube Fresh Talk, ada namanya Fresh Talk Look B. Link deskripsinya ada di itu di mana namanya, di story atau di itu IG saya. Susah banget ngomongnya. Oke, dari situ saya memperkenalkan diri. Nama saya Handoko. Saya membuat podcast ini bukan Fresh Talk ini bukan karena kebetulan, bukan karena egois saya, bukan karena hal yang untuk saya pribadi, tapi memang Tuhan arahkan saya untuk saya membuat ini, untuk saya bisa berbagi berkat lewat obrolan ringan, lewat sharing ringan, lewat kesaksian. Supaya apa? Supaya di masa yang lebih sukar ini kita bisa dapat berbagi satu sama yang lain. Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mengingatkan untuk kita berakar lebih dalam lagi dan lebih kuat lagi bersama Tuhan Yesus. Oke, sekian Fresh Talk hari ini. Saya rasa cukup. Biarlah semua kemuliaan, biarlah semua pujian itu hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Oke, selamat siang, selamat istirahat, dan selamat menjalani aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.